Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada ibadah hari ini kita menghayati Natal dalam rangka merayakan Kristus dan karyanya dalam kehidupan kita. Firman itu telah menjadi manusia. Marilah kita bersama-sama bersujud di hadapan Tuhan, sebab Sang Mesias telah lahir. Kidung Jemaat 99 bait yang pertama, Bintang Sorga Bergema. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang berkarya dalam kehidupan dari waktu ke waktu dengan kasih setia yang tidak terbatas. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan beserta kita semua. Bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dengan itu, marilah kita menyatakan pengakuan dosa melalui kebenaran firman Tuhan dalam hukum kasih Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan mengacu pada hukum kasih ini, kita sadar akan ketidaksanggupan kita melaksanakannya. Maka, marilah kita menyesali dosa seraya memohon pertolongan Tuhan. Aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku mencintai Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Allah. Marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita ungkapkan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 353 bait yang pertama, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil.
yang memampukan kami untuk menghayati Natal dalam karya keselamatan-Mu. Berita anugerah tersurat dalam Injil Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita juga menerima petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 2-6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu imam, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Untuk merespon berita anugerah dan petunjuk hidup baru, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 91 bait yang pertama dan kedua. Putri Sion, nyanyilah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kami, di mana di dalam kesempatan yang indah ini boleh kami berhimpun kembali di dalam merayakan Natal. Dan kami sangat bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Sebelum kami menaikkan setiap doa syafaat kami mohon ampuni kami dari segala pelanggaran yang telah kami perbuat, lewat perkataan, perbuatan, pikiran kami, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Kami mohon biarlah pengampunan-Mu senantiasa ada bagi setiap kami. Pada kesempatan ini kami menaikkan setiap doa kami. Kami berdoa buat bangsa kami serahkan di dalam tangan perlindungan Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa kami ada dalam naungan Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan, kami berdoa buat presiden, wakil presiden, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa
Untuk Indonesia, kami berdoa buat seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah, dusun, RT, RW, biarlah semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Kau Tuhan memimpin mereka untuk melakukan setiap tanggung jawab mereka sesuai dengan panggilan mereka. Terima kasih, kami boleh mengucap syukur buat keadaan yang sedang kami alami pada saat ini. Seluruh umat-Mu di tahun ini yang merayakan Natal, biarlah damai sukacita senantiasa melimpah di dalam kehidupan mereka. Pandemi tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami, menaikkan setiap kebahagiaan kami atas perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya, khususnya Civitas Akademi Stakmaturia kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat setiap unsur pimpinan Tuhan yang senantiasa memberkati kekuatan, kesehatan keluar masuk mereka. Apapun yang mereka boleh kerjakan, Tuhan yang senantiasa memberkati. Kami juga berdoa buat yayasan, biarlah semua unsur dan pengurus yayasan ada di dalam perlindungan Tuhan. Seluruh mahasiswa kami serahkan dalam tangan Tuhan, seluruh karyawan, biarlah kami tetap satu di dalam kasih Allah, di dalam melakukan segala sesuatu tugas dan tanggung jawab kami, seturut apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Kiranya kami serahkan sepenuhnya untuk perayaan Natal ini, biarlah memenuhi setiap kami, memenuhi kehidupan kami, biarlah damai Natal itu menjadi bagian kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kita akan memulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah secara bersama-sama kita memberikan persembahan kita dengan ungkapan syukur dan puji-pujian yang indah kepada-Nya. Dasar persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait yang pertama, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat kasih-Mu bagi setiap kami. Dalam kesempatan yang indah ini boleh kami ada di ruangan ini. Kami mempersiapkan hati kami, biarlah firman-Mu menjadi benih yang baik bagi setiap kami, dan boleh bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat-Mu, biarlah firman ini boleh menjadi kehidupan bagi setiap kami. Kami sambut dengan ucapan syukur dan dengan penuh sukacita firman pada saat ini. Haleluya, amin. Kita akan membaca kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1
ayat 1 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Dalam kesempatan ini kita sangat bersyukur dan bersukacita. Saya percaya bahwa setiap umat Tuhan, setiap manusia saat-saat seperti ini hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Karena itu pesan dari Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ucapan syukur memampukan hati dan pikiran kita melihat dan memaknai setiap karya Allah, rencananya dalam segala hal, termasuk situasi dan kondisi yang sedang kita alami saat ini. Sebuah pertanyaan bagi setiap kita, adakah kita penuh ucapan syukur pada saat ini? Apakah hati kita penuh dengan sungut-sungut? Mungkin dengan situasi yang sedang kita alami, bahwa kita tidak bisa bergerak bebas. Seperti halnya dalam pelaksanaan perayaan Natal ini, terpaksa kita harus lakukan di ruang yang terbatas, tidak dihadiri oleh banyak orang. Dan saya percaya bahwa disitulah sebenarnya kita harus mampu memahami bahwa bagaimana rancangan Allah yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya semuanya umat Tuhan bahwa Natal adalah sebuah sukacita bagi setiap kita, bagi seluruh umat Kristen. Di mana Natal ini kita rayakan di setiap tahun penuh dengan semarak kegembiraan. Mungkin kita lihat pohon Natal di mana-mana yang bentuknya bervariasi. Kita lihat kemewahan-kemewahan, hiasan-hiasan gereja, hiasan rumah, atau mal-mal pun di sana sini kita akan melihat. Tetapi pada tahun ini begitu terbatasnya kita melakukan perayaan Natal, di mana kalau kita lihat saat ini terlalu banyak peminat YouTube
di mana terlalu banyak hamba-hamba Tuhan juga boleh menyampaikan firman Tuhan, renungan di sana. Ya, saya percaya, yakin bahwa hamba-hamba Tuhan berpikir situasi dan kondisi tidaklah menjadi satu penghambat bagi umat Tuhan untuk boleh mendengarkan firman Allah. Karena dimanapun kita senantiasa harus hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kesempatan ini, khususnya di Civitas Akademi Stakmaturia, kita merayakan Natal. Dan juga di dalam ibadah ini sekaligus ada ibadah pembukaan semester. Dengan sangat menariknya disampaikan kepada kita sebuah tema, yaitu bahwa firman menjadi manusia. Seharusnya pelaksanaan Natal mungkin di bulan Desember, tetapi ini kita sudah bawa di bulan Januari. Dan itu tidak mengurangi makna, tidak mengurangi setiap sukacita kita di dalam memaknai Natal tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan melihat situasi saat ini, bahwa perayaan Natal ini menjadi sebuah momen bagi kita. Kita rayakan Natal setiap 1 tahun sekali, khususnya biasanya di bulan Desember. Namun pada kesempatan ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan kita bersama. Disampaikan di sana sesuai dengan tema bahwa firman menjadi manusia. Di sini dalam kesempatan ini saya akan mengajak kita, sesungguhnya dalam situasi seperti ini, bagaimana kita mampu menghayati Natal tersebut di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mampu menghayati firman yang boleh menjadi manusia dan hadir di tengah-tengah kita. Kalau di pembacaan tadi di ayat 14, di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa kita tidak perlu takut akan situasi yang sedang kita hadapi. Mari kita tetap percaya bahwa Allah yang Immanuel senantiasa beserta dengan kita, memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk senantiasa hidup seturut apa yang Tuhan kehendaki. Dalam situasi seperti ini, saya mengharapkan dan saya juga percaya bahwa kita semuanya tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam kesempatan ini, saudaraku, saya akan membawa kita dalam satu perenungan yang sesuai dengan tema yang boleh disampaikan kepada kita untuk hari ini, yaitu bahwa firman menjadi manusia. Di sini kalau kita melihat di dalam pembacaan ini dari ayat 1 sampai ayat 14, dan biarlah menjadi perenungan kita walaupun Natal sudah berlalu bulan Desember, dan di awal semester ini juga adalah menjadi satu kekuatan bagi kita. Persoalan boleh terjadi, tapi yang penting, yang satu hal yang sangat kita tekankan di dalam kehidupan kita, biarlah firman senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kalau di ayat 1 dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah kasih. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saudaraku yang terkasih, yang perlu menjadi perenungan kita, satu hal di sini yang boleh saya sampaikan, bahwa firman Allah kekal adanya. Jadi dalam situasi apapun, bahwa COVID boleh ada, bencana boleh terjadi, tapi satu hal, bahwa firman tidak pernah berubah. Kalau Yesus baik hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan saya juga percaya bahwa kalau kita membaca di dalam Matius, dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Itulah kita melihat, menandakan bahwa firman memang firman Allah kekal adanya. Jadi saudaraku, saya percaya di dalam perjalanan kehidupan kita ada
firman yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Artinya dalam segala keadaan dan situasi apapun, percayalah Tuhan senantiasa berserta. Ia Allah yang Immanuel beserta dengan kita. Yang kedua adalah saudaraku, di ayat yang keempat dikatakan di sana, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Saya berikan sebuah perenungan bagi setiap kita di dalam kesempatan ini, yaitu firman Allah, terang hidup bagi umat manusia. Jadi dalam situasi seperti ini pun ada firman yang menjadi penerang kehidupan kita. Kalau pemazmur katakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Saudaraku, mungkin kalau kita hayati, kita renungin pada saat ini situasi yang sedang kita hadapi, mungkin kita bisa putus asa. Tetapi percayalah, ketika firman boleh menjadi manusia dan dia boleh menjadi terang di dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan di dalam firman Allah, Yesus berpesan begini, saudaraku, kalau nanti bisa melihat di dalam Alkitab, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi di ayat 4 ini dikatakan kepada kita, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia, ada terang. Terang itu percaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita bersyukur bahwa ada firman yang menjadi penerang kehidupan kita, membawa kita, menuntun kita hidup di dalam kehendak Bapa. Yang ketiga saudaraku, pada kesempatan ini saya mengajak kita menjadi sebuah perenungan, yaitu bahwa ketika firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu terjadi 2020 tahun yang lalu. Yesus boleh datang di dalam dunia dalam wujud manusia. Kalau sekarang ini tentunya kita tidak berkata bahwa firman itu sudah menjadi manusia, karena itu sudah berlalu, sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi saya percaya bahwa firman itu pada saat ini ada di dalam hati kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saat firman memenuhi hati kita, saya yakin dan percaya kalau dikatakan tadi firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi di sini saya akan mengajak kita, ketika firman itu ada di dalam hati kita, ada di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa marilah kita pancarkan kemuliaan Allah di dalam segala aspek kehidupan kita, dalam setiap kata kita, dalam setiap perbuatan pikiran kita. Itulah sebagai pemaknaan dari Natal ini, sehingga manusia sekeliling kita boleh melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan di ayat 14 ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ini bukan sesuatu kemuliaan yang hanya mudah untuk digapai, tetapi kita melihat di sana kehidupan Yesus ketika ada di dalam dunia. Saudara tentunya pernah membaca di dalam Filipi pasal yang kedua, dikatakan di sana ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ia belajar taat dan sampai taat mati di atas kayu salib. Sehingga kalau di sana dikatakan di ayat yang ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Jadi di ayat 14 ini bukan sesuatu yang mudah dan gampang. Kenapa? Ada harga yang harus dibayar, ada harga yang harus dilakukan, ada sesuatu yang tanggung jawab yang besar yang harus kita lakukan. Tentunya Yesus adalah senantiasa hidup di dalam kehendak Bapa. Sangat menarik kalau di dalam Yohanes dikatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di dalam pribadi Yesus bukan hanya ketika firman menjadi manusia lalu kemuliaan itu tiba-tiba menjadi bagian di dalam kehidupannya, tetapi bagaimana ia hidup seturut dengan apa yang
Tuhan kehendaki, seturut dengan apa yang Bapa mau. Begitu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, ketika firman itu ada, apakah itu menjadi kemuliaan Bapa di surga? Itu sebuah perenungan kita masing-masing dimanapun kita berada. Mari kita renungkan, apakah saat ini betul-betul kita sudah hidup di dalam firman? Kalau di sini dikatakan firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau saya menyampaikan hal ini berkata begini, bahwa firman telah menjadi manusia sudah ada di dalam hati kita. Mari kita koreksi hati kita masing-masing. Sebagai perenungan kita di Natal ini, apakah memang firman sudah menjadi kehidupan kita? Bagaimana kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman, sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Bapa. Yesus telah kembali ke surga dan tentunya firman-Nya sudah diam, sudah ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, sebuah pertanyaan tadi, apakah kehidupan kita sudah memancarkan kemuliaan Allah? Apakah ketika firman itu hadir bagi kehidupan kita dan hidup kita menjadi kemuliaan Tuhan? Hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Dan ini butuh sebuah perjuangan kita, butuh sebuah komitmen kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kiranya Natal membawa makna sesungguhnya bagi kita. Bukan semaraknya kita untuk merayakan di dalam perayaan Natal, bukan kemewahan yang kita lakukan di dalam perayaan Natal, tetapi disinilah kita melihat makna sesungguhnya Natal itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita semakin hari semakin terus bertumbuh, semakin hari semakin hidup bergantung kepada Allah. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman diam di hati kita semuanya, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita saat teduh. Sebagai penghayatan kita akan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 101, Alam Raya Berkumandang. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada dunia, Kami mengarahkan hati kepada dunia. siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya.
Kami diangkat sebab firman itu telah menjadi manusia. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 120, bait yang pertama, Hai Siarkan di Gunung. Siarkan di gunung,